Oke, halo semua, udah 5:02 PM ya. Ya, welcome back to ini ya, IYB, Iman yang Berpikir, sesi musim panas 2021. Nggak kerasa kita udah memasuki sesi yang ke-12. Jadi, dari sesi ke-6 sampai 12 tuh udah, ini ya, kalian bersama kita, ini ada tim dari Romo Henry yang membawakan acara, lalu, ada Citia yang pegang slide sama aku sebagai moderator. Ini udah nggak kerasa nih, udah, masuki sesi terakhir nih, dari 12 sesi YB musim panas ini ya. Oke, jadi, YB sesi musim panas ini, topiknya itu merupakan, pengakuan iman abad ke-21, apakah yang orang Katolik masih percaya. Dan hari ini, memasuki sesi ke-12, topik untuk hari ini itu merupakan kehidupan abadi bersama Yesus, atau Lord Voldemort sih, gitu. Mengapa kita masih di gereja, gitu. Jadi ini, suatu, teka-teki yang mungkin Romo Henry akan jawab hari ini ya, gitu. Oke ya, thank you semua yang udah join, ya bisa di-mute dulu untuk sesi acaranya, untuk sesi bahan nanti, ada sesi Q&A nanti bisa di-unmute ya mikrofonnya. Oke, Romo Henry, aku persilakan Romo Henry untuk langsung aja buka acaranya. Oke, thank you Edwin. Kita mulai dengan doa dulu. Jiwa Kristus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dan luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama para kudus, kami pun memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita sudah masuk ke sesi terakhir dari summer series tentang Credo ini. Tadi seperti dikatakan oleh Edwin, pertanyaannya apakah saya percaya pada Yesus Kristus dan Lord Voldemort ya. Mengapa ini poinnya Lord Voldemort ini ya, terutama bagi Edwin dan generasinya ini, ya mereka lebih familiar Lord Voldemort kelihatannya ini, karena seperti kita tahu ini Harry Potter generation seperti Edwin dan saya nggak tahu ada juga anak OMK atau tidak di sini, tapi mereka pasti kenal semua dengan cerita Harry Potter di sini, yaitu ada karakter namanya Lord Voldemort. Lord Voldemort ya, dia the antagonis, the evil means that creature di situ. Tapi ada yang menarik tentang karakter ini ya, karena dia punya keinginan yaitu untuk hidup selamanya, hidup abadi ya. Apakah dia takut mati atau ingin hidup selamanya ya kita tidak tahu, tapi yang jelas dia berusaha untuk hidup selamanya. Jadi dia tidak ingin mati gitu kan. Ya caranya bagaimana? Kalau Edwin dan teman-temannya lebih tahu ceritanya di situ, dia adalah berusaha untuk memisahkan jiwanya. Jadi dengan Horcrux seperti itu namanya katanya, jadi jiwanya ditaruh di tempat lain begitu. Jadi dia tidak akan mati begitu kan. Jadi selama jiwa yang berada di tempat lain itu tidak dihancurkan. Jadi untuk membunuh dia, satu cara adalah bagaimana di benda-benda yang dia taruh jiwanya ini, yang dia split his soul itu harus dihancurkan dulu baru dia mati. Jadi pada intinya dia ingin hidup selamanya, begitu kan? Nah, itu juga persoalan manusia modern. Manusia modern yang ingin coba hidup selamanya. Dia tidak ingin mati, begitu kan? Google itu berusaha menemukan teknologi akhirnya juga katanya manusia bisa hidup 150 tahun atau bahkan lebih dari itu. Jadi itu manusia modern selalu kecenderungan ada untuk itu, suatu penyakit ya. Voldemort ini salah satu contohnya saja ya. Dia cara seperti ini. Dan tema Harry Potter itu juga penuh dengan tema yang mereka coba curi sebetulnya dari teologi Kristen, yaitu misalnya kebangkitan badan. Lord Voldemort setelah dia tubuhnya hancur, tapi dia tidak mati kan? Karena ketika itu ya tubuhnya saja hancur karena dia terkena charm dia sendiri ketika dia mencoba bunuh Harry Potter, tapi dia coba bangkit lagi dari kematian. Ketika itu dia
temannya ketika itu ya, anak buahnya berusaha menghidupkan dia, membangkitkan dia lagi. Terus ada namanya The Resurrection Stone ya. The Resurrection Stone yang juga menghidupkan lagi orang mati. Jadi konsep itu coba dipakai di sana. Cuma akhirnya anak-anak muda lebih gampang percaya kepada ini dibanding percaya kepada kebangkitan Yesus atau kehidupan abadi yang ingin bagian dari iman kita sebetulnya, begitu ya. Jadi mungkin Edwin dan teman-temannya, his generation, Harry Potter generation itu ya mereka hafal semua cerita ini, tapi tentang kebangkitan Yesus atau kehidupan abadi bersama Yesus, mereka mungkin kurang paham bahkan tentang itu. Bagaimana memahaminya ya? Sekilas bahwa itu merupakan bagian dari iman kita sebetulnya. Kalau kita mulai dari awal summer ini, ketika Romo Hartono mulai, dia mengatakan bahwa ini pada awalnya credo ini adalah untuk dibaptis, begitu kan? Untuk dibaptis saja. Ketika bisa proses pembaptisan itu, the rite of baptism, bayi misalnya ketika itu, baptis bayi itu ditanya kan kepada orang tuanya, apa yang kamu minta? Jawab, faith, iman ya. What does faith give you? Jawabnya eternal life. Jadi itu merupakan bagian dari iman kita yang mendasar sebetulnya harusnya kita percaya, karena itu yang kalian percaya dan minta dari gereja ketika dibaptis ketika itu ya. Tapi kita sendiri tidak tahu maksudnya apa makna kehidupan abadi ini ketika itu ya. Pope Benedict itu di Benedict XVI di Spe Salvi, suratnya yang saya katakan one of the best encyclical letter itu, dia mengatakan bahwa kita ingin hidup ini seakan-akan tidak disentuh oleh kematian, begitu kan? Tapi kita hidupnya terus mau kemana, gitu kan? We don't know the things to what we feel driven. Kita tidak tahu juga hidup ini mau ngapain. Taruhlah Google bisa menemukan teknologi 150 tahun orang bisa hidup ya. Terus mau ngapain juga selama itu kan hidup itu kan? Dia bilang, terus Pope Benedict bilang, we cannot stop reaching out. Something that we want to accomplish. We're longing for something. Ya. Tapi kita tidak tahu apa itu ya. There's something that unknown, kata dia. Ketika hidup ini, katanya mau ngapain? Kalau kamu bisa hidup lama selamanya seperti itu kan. Kita tidak ingin mati ketika itu kan. Apalagi kalau misalnya ada yang sudah sakit, sudah tua, begitu anak cucunya semuanya, kita berdoa supaya kakek kita jangan mati, katanya gitu kan. Tapi hidup terus, dia juga what he's looking for, gitu kan. Tapi something that juga tidak jelas, unknown, gitu kan. Terus Pope Benedict bilang, this something unknown inilah sebetulnya yang menurut teologi Kristen itu eternal life, ketika dia eternal life, kehidupan abadi itu tadi. Sebenarnya kita tidak bisa melihat something we yearning, kita ingin terus bisa hidup itu, ya. Tapi kita tidak sadar bahwa kehidupan abadi itu bukan di dunia ini, tapi setelah kematian tadi. Itu kan. Terus kemudian ada lagi kan, Tuhan, He will come again, glory to judge living and the dead. Itu bahwa kita percaya bahwa akhirnya keadilan terakhir itu pada kehidupan setelah kita mati ini ya. Pertanyaannya kemudian adalah ada subkategori dari judul inilah mengapa kita masih di gereja ya. Orang seperti saya bilang tadi itu bukan lebih gampang percaya kepada Lord Voldemort yang muda-muda begitu ya, terutama Harry Potter generation. Saya nggak tahu kalau yang lebih muda lagi apa sekarang ini yang mereka percaya sekarang ya. Sementara pergi sekolah Katolik sekalipun tidak garansi mereka bisa percaya akan ini kehidupan abadi ini meskipun mereka dibaptis untuk itu ya. Terus pertanyaannya, mengapa kita semua masih di gereja? Dan ini semua pertanyaannya coba kita jawab selama 12 minggu terakhir sebetulnya. So what do we believe in now? Things that apa yang kita percayai sekarang sebetulnya gitu kan? Yesus, katanya saya percaya kepada Yesus. Katanya, Yesus itu siapa? Sekarang pertanyaannya begitu kan? Kepada kita orang-orang modern ini. Karena seringkali sebetulnya saya mengatakan orang banyak tidak sadar dia sebetulnya New Arian. Itu pengikut Arius yang baru. Dia percaya bahwa Yesus itu guru yang baik, a good teacher, a wise man begitu. Tapi tidak
percaya atau secara tidak mengakui bahkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu kan? Jadi sama dengan Arius sebetulnya. Nah, banyak juga orang-orang yang seperti itu sekarang. Atau kalau tidak seperti itu pun dia percaya Yesus Tuhan, tapi dia hanya percaya kepada Yesus dalam kategori tertentu. Saya bilang cherry picking ketika itu kan. Dia pick yang ini saja ketika itu. Oh, Yesus yang begini, oh Yesus itu begini katanya gitu kan. Tapi dia tidak ingin lihat yang Yesus yang lain. Oh, dia lihat Yesus yang compassionate katanya. Yesus yang selalu memaafkan katanya gitu. Selalu katanya berbelas kasih. Tapi dia juga tidak melihat Yesus yang juga cukup harsh kepada orang-orang Farisi, orang pendosa juga sekalipun. Atau Yesus yang mengatakan sin no more, jangan berdosa lagi. Dan mereka hanya melihat Yesus yang katanya selalu berpihak kepada orang miskin seperti itu. Katanya seperti itu ya. Iya betul, tapi Yesus juga dia punya teman orang-orang kaya juga, begitu kan? Some of his friend is a wealthy woman, ketika itu. Wealthy man and woman bahkan. Seperti itu ya. Kemudian juga ada yang mengatakan Yesus itu yang begini saja katanya, Yesus itu ya bukan katanya bukan orang terdidik begitu ya. Yesus simply poor peasants begitu. So we have to identify with Christ with that. But there's another aspect of Jesus also yang dia juga seorang guru ketika itu yang juga tahu tentang the Old Testament misalnya segala macam seperti itu. So I think that Jesus is not simply half illiterate man atau orang yang setengah buta huruf seperti itu, orang petani seperti atau atau orang desa yang tukang kayu seperti itu. Ya memang iya, tapi Yesus juga well versed ketika itu terhadap tradisi agama Yahudi. Ya bagaimana dia belajar tentunya juga ya, meskipun bukan sekolah seperti sekarang ini, bukan seperti itu. Tapi paling tidak ya dia tahu ketika itu. Dia juga Greek at least ketika itu ya. Kemudian abad 21, what do believe in now? I think that misalnya sebagai orang Katolik sekarang kita bicara tentang gereja, misalnya Paus ketika itu ya. Paus, that's the things that apakah kita percaya dia sebagai figure of Christ atau hanya sebagai uskup Roma, the Bishop of Rome. Orang juga ada cenderungan cherry picking approach ini, pick what you like from Pope dan pergi kalau dia tidak suka apa yang dikatakan oleh Pope seperti itu. Yang saya katakan ini the new Protestant approach ini. You do not believe and recognize the Pope as the head of the church anymore. Ketika itu kan. Jadi orang beramai-ramai mengatakan ketika itu, ketika Pope give interview ketika itu bahwa who am I to judge, ketika itu dia bilang tentang the people who live in the have same sexual attractions. They praise the Pope. But when the official dog itu cuma flight interview ya, bukan official position sebetulnya. Tapi kemudian ketika Holy See mengeluarkan dokumen resmi bahwa we cannot bless same-sex marriage yang jelas-jelas ada ditantangani oleh Prefect CDF Ladaria dan di-approve oleh Pope, orang beramai-ramai mengatakan tidak mau. Ya. So you pick what you like seperti itu. That a new Protestant approach also. Sometimes you don't recognize the Pope as the head of the church anymore. You may not agree the things that with all he said, but as Catholic kita harus melihat dia sebagai figure of Christ. Kemudian what to believe now? I think minggu kemarin kita bicara tentang pengampunan dosa segala macam seperti itu. Misalnya kan pengampunan dosa. Satu hal yang perlu saya ulang sedikit di sini bahwa bagi teman-teman kita di gereja Protestan, that's the children of Martin Luther seperti itu, there's no forgiveness of sins. Ya, mereka bisa mengenyek kata orang Jawa atau memandang sebelah mata atau bahkan mengecam atau meremehkan itu sakramen pengampunan dosa, pengakuan dosa di gereja Katolik ya. Tapi di pemahaman teologi mereka itu tidak ada destruction of sin. Dosa yang dihancurkan ketika itu atau maksudnya
dihapuskan tidak ada. Dan tidak ada renewal of human being ketika itu ya. Kamu berdosa ya stuck di situ. Ya kamu bisa, argumen mereka selalu minta langsung pengampunan dari Tuhan ya. Tapi pengampunan dari Tuhan itu there's no truly absolution. There's no truly liberation ketika pembebasan dari dosamu tidak ada. Kamu boleh saja minta pengampunan dari Tuhan karena pada akhirnya dosa itu hanya akan dihapuskan pada akhir zaman. Sementara kita percaya orang Katolik dengan pengampunan dosa melalui yang mana Romo itu imam acting in capacity of Christ, give absolution to you, so absolve your sin. Ketika itu ya, right away, liberate you from your sins. Kamu bisa menjadi manusia baru lagi ketika itu. Tidak perlu menunggu sampai akhir zaman, the day of the judgment day. Setelah kita mati semua, baru dosa itu bisa diampuni. Jadi itu yang membedakan. So, but what do we live in now ketika itu kan? Bagi orang Katolik, ini harus kita refleksikan. Terus juga ada persoalan lain yang saya katakan sekarang ini, persoalan adalah there's a new Tower of Babel. Ketika itu kan, New Tower of Babel, beberapa minggu lalu Pak Susilo ketika itu mengatakan bahwa Tower of Babel dengan Pentakosta, tapi saya pikir itu yang lebih cepat adalah saat ini sebetulnya sudah tidak ada Pentakosta lagi, the New Tower of Babel, karena orang seakan-akan banyak percaya berbeda-beda, Katolik sekalipun, doktrin seakan-akan berbeda-beda, begitu kan? Jadi kita diajak merefleksikan kembali apa yang sebenarnya kita masih percayai sekarang ini. Jika itu kan diversity of belief, diversity of doctrine. Mengapa saya bilang begitu? Contohnya tanpa orang sadari, misalnya sudah bukan I believe in one God, the Father Almighty anymore. Dia sudah mengatakan saya percaya kepada Marx, Freud, Darwin atau siapapun lah tokohnya seperti itu. Contohnya saja Lord Voldemort atau Lord siapalah atau siapa yang mereka jadi panutan mereka saat ini. Ya. I believe everything is okay as long as you don't hurt anyone. Ketika itu kan, we believe in sex before, during, after marriage. We believe that there's therapy of sins. Adultery is fun, sodomy is okay. Ketika itu, ini seakan-akan sekarang kredo abad 21 bagi orang Katolik sekalipun yang menganggap dirinya Katolik masih ya. Atau we believe all religion is the same. Semua agama sama saja katanya ketika itu kan, tidak ada bedanya ketika itu kan. Semuanya percayakan kasih, berbuat baik seperti itu. Semua agama mengajarkan baik. Setelah kematian comes nothing. Ketika itu kan we believe after death comes nothing. Kalau kamu bertanya kepada sudah mati atau mengatakan tidak ada yang sudah mati kembali katanya. Kalau sudah ada mati kembali pun they say nothing. Dan kita percaya semua orang akan ke surga. Ini saya akan menjadi the new credo bagi orang-orang abad 21 sekarang ya. Nah, we believe in population control karena dunia sudah penuh, the world overpopulated. Kita tidak usah punya banyak anak lagi for the sake of the planet karena bumi sudah penuh, sudah kurang bahan-bahan seperti itu. We believe man is good, only behavior katanya masalah ketika itu. Truth is relative. There's no objective truth. Semua orang bisa menciptakan sendiri makna kebenaran. Kebenaran relatif. Seperti itu. Itu juga merupakan satu penyakit dan bukan apa. Namanya banyak yang percaya ini. Jadi termasuk anak-anak muda juga. Dan pada akhirnya we believe in the rejections of the real creed. Jadi kita percaya bahwa credo yang diucapkan oleh gereja Katolik itu ya kita bisa tolak seperti itu kalau kita tidak suka. Nah, mengapa kita sampai pada hari ini ya, the New Tower of Babel ini kan? Terus ada juga diversity liturgy. Some will becoming more and more Protestant tanpa kita sadari seperti itu. Orang selalu mengatakan, oh kalau kita ke gereja Katolik, seakan-akan semuanya rubrik sama semua. Idealnya memang seperti itu. Tapi saya pikir realitanya sudah berbeda. Kita ke gereja Katolik yang A atau B, style liturginya bisa beda. Seperti itu. Liturgical style-nya bisa beda sekali. Ya mungkin masih ya ketika itu ada garis besarnya sama, tapi
variasinya sudah banyak sekali yang berbeda di hanya berapa gereja. Jadi pernah ketika itu saya melakukan sedikit survei ketika masih di Boston studi teologi. Kita ketika ambil kelas liturgi, satu hari itu kita pergi ke 3 gereja yang berbeda ketika itu. Pada hari Minggu pertama Advent ketika itu kan, hari Minggu pertama Advent. Hasilnya ya beda sekali liturgical style atau musik sekalipun ketika itu, dan ya musik memang bisa beda-beda, tapi maksudnya what kind of music being chosen ketika itu, what type of music. Tapi minggu pertama Advent yang sebenarnya namanya gereja Katolik ya ketika itu, sebagai contoh ketika itu gereja yang di dekat Boston Commons ketika itu ya, the first Sunday of Advent mereka masih dress with green ketika itu. Sebagai contoh saja ya. Terus ada yang lain-lain lagi. Dan di Bay Area ini juga saya pikir bisa banyak yang beda-beda ketika itu ya. So we become more and more Protestants in some way tanpa kita sadari. Meskipun saya kira bahwa ini pasti sama ketika itu. Masih ada mungkin 2 Ekaristi, tapi 2 Ekaristi yang dipakai juga berbeda-beda lagi. Persoalan lainnya adalah persoalan rigidity ya. Rigid tadi itu yang didiskusikan berapa minggu yang lalu. Persoalannya apakah kita ingin melakukan reformasi pembaharuan atau dianggap rigid ya. Mengapa perlu di relaxkan itu atau ubah struktur ini ketika itu ya. Ada yang mengatakan untuk mengubah sistemnya sudah ketinggalan zaman sejak abad pertengahan, atau membersihkan atau membebaskan gereja dari struktur yang menghukum seperti itu, lebih sederhana seperti ya. Itu yang selalu didengungkan. Tetapi kita bisa lihat juga efeknya bagaimana. Apakah the church is the things that exist for the sake of always the things that get rid of the past seperti itu kan. Dan kemudian dituduh menjadi rigid seperti itu. Sekali lagi, that's cherry picking approach. Selalu kita pilih yang kita suka, tapi kita tolak yang tidak suka seperti itu dengan dianggap rigid. Tapi vice versa, kalau sudah ada yang percaya what he believe in, ketika itu reformasinya dianggap, ini juga dianggap dia juga rigid tanpa dia sadari sebetulnya. Jadi pada akhirnya sekarang yang terjadi adalah the crisis of faith ya menurut saya. Kita harus ingat bahwa Yesus itu mengatakan kamu harus mencintai Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Shall love the Lord your God with all your heart, dengan hatimu, dengan jiwamu, dan dengan pikiranmu. Itu Matius 22:37 ya. Jadi sebetulnya krisis yang terjadi abad 21 ini adalah krisis, intellectual crisis menurut saya. Krisis of the Catholic mind. Krisis dengan pola pikir Katolik tadi. Karena kita bisa mencintai Tuhan Allah tadi dengan segenap hati dan jiwa kita, tapi kadang-kadang tidak dengan pikiran kita. Itu yang jadi masalah. Nah, ini satu persoalan karena we tend to water down the faith ya. Mungkin sudah pernah mendengar saya mengatakan ini bahwa atau bapak-bapak ibu-ibu yang mengatakan saya kirim anak saya ke sekolah Katolik seperti itu, tapi para mereka keluar gereja tidak ada lagi. Ya banyak persoalan ya, tapi satu persoalan yang terutama juga adalah sekolah Katolik pun kadang-kadang tidak memberikan materi pendidikan agama Katolik yang mumpuni lagi, kalau orang Indonesia bilang begitu. Karena dia selalu diberikan itu hanya pendidikan yang ecek-ecek lah begitu. Atau yang hanya levelnya sangat rendah sekali. Mengapa saya bandingkan begini di slide ini ya. Kalau hanya diberikan itu pendidikan agamanya hanya seperti level level SD seperti itu untuk anak SMA dengan buku seperti itu. Tapi ketika itu mereka belajar matematikanya, kalkulusnya sudah level tinggi, level universitas.
Mengapa pendidikan agama tidak juga diberikan untuk level yang sama, lebih seperti itu ya? Kalau kalian bisa mengajarkan kalkulus level tinggi kepada anak-anak muda itu, sama juga pendidikan agama mereka juga levelnya harus lebih tinggi, seperti itu. Mereka harus juga membaca Summa Theologia, Aquinas ketika itu, The City of God, Saint Augustine. Jadi karya-karya klasik semua juga harus mulai diajarkan, diperkenalkan ke mereka, seperti itu ya. Sehingga ini saya misalnya kalau saya mengungkapkan ini selalu ada reaksi yang mengatakan ya bagaimana ini Romo, jika tidak bisa seperti itu. Ya lah, buktinya kalkulus level tinggi bisa dikenalkan ke mereka, anak-anak muda itu. Mengapa pendidikan agama level tinggi tidak bisa seperti itu? Nah, kemudian ada juga kesan bahwa seakan-akan bahwa being a Catholic itu harus being intellectual seperti itu. Yang maaf kata saja saya katakan in the end is true that Catholicism is intellectual religion, gitu kan? Selalu lagi balik Romo, kalau begitu bagaimana dengan mbok-mbok di desa segala macam apa seperti itu, atau bapak-bapak ibu-ibu seperti itu yang pendidikannya terbatas, kata dia seperti itu kan? Mereka apakah tidak menjadi good Catholic? Ya, tentu tidak, bahwa semua orang terbuka menjadi Katolik ya. Tapi maksud saya adalah ketika orang dibaptis itu dia tentu harus terus belajar bahwa kebetulan misalnya si A atau si B atau Mbok A atau Bapak ini cuma pendidikan apa rendah, bukan berarti mereka tidak bisa belajar kan. Mereka tentu terus harus bisa belajar. Buruh misalnya sekalipun buruh di pelabuhan itu dia orang Katolik, dia tentu bisa juga belajar kan ketika itu. Nah, selama 1 tahun terakhir BKICU mengadakan program ini, IYB ini, Iman Berpikir ini, semua Romo yang mengisi itu semuanya bergelar doktor di bidang teologi kecuali saya. Jadi kalau pakai logika itu sebenarnya saya mungkin tidak ada apa-apa dibanding mereka. Ya memang betul saya tidak punya doktor di bidang teologi. Saya punya jelek-jelek ini saya punya doktor, tapi doktor saya ilmu hukum ketika bukan teologi. Ya, Romo Effendi, Romo Anton, Romo Hartono, Romo Andalas itu semua doktor teologi semua. Tapi jelek-jelek begini saya juga dapat mengatakan saya tidak minder juga sama mereka, meskipun saya tidak punya doktor teologi, karena saya juga belajar ketika itu, belajar sendiri, juga ditambah juga pendidikan saya yang sebagai Romo ketika itu. Jadi sama juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara lainnya juga, there's always the need untuk selalu memperdalam pengetahuan iman. Makanya acara seperti ini juga penting ketika itu ya. Tapi juga bagi anak-anak. Jadi misalnya seperti Pak Susilo seperti itu, cucunya juga perlu diperkenalkan Aquinas, Augustine atau Levinas, meskipun Levinas bukan orang Katolik seperti itu, tapi karena Pak Susilo mengagumi Levinas seperti itu, juga perlu cucunya diperkenalkannya. Jadi supaya jangan tahu juga ada keseimbangan seperti itu. Nah, ini juga menarik karena lately berita Britney Spears menjadi seorang Katolik, katanya ketika itu ya. Nah, jadi saya pun bertanya-tanya, ya apa ini maknanya menjadi Katolik sekarang abad 21 ini? Dia menjadi Katolik, mungkin langsung dibaptis, RCIA-nya bagaimana seperti ini? Nah, pertanyaan awal ketika kita mulai seperti itu, ada yang mengatakan kan beda dengan misalnya agama lain itu, mereka pokoknya cukup percaya saja seperti itu. Tapi mengapa di agama Katolik harus RCIA segala macam seperti itu? Karena kita juga perlu pemahaman ini dengan bukan hanya dengan hati dan jiwa tadi, tapi juga dengan pikiran ketika itu ya. Have the Catholic mind. Saya tidak tahu apakah Britney Spears ini hanya sekedar pindah Katolik, mendatangi misa, kemudian dibaptis seperti itu, tapi bagaimana pemahaman dia ketika itu ya. Saya pikir ini jadi tugas bagi orang bukan hanya Britney Spears, tapi juga bagi orang-orang yang ingin juga menjadi Katolik ketika itu. Recently ini Simon Biles ketika itu
menjadi tren bukan hanya tapi setelah post Olimpik, karena dia mengatakan dia pro-choice ketika itu, your body your choice, kata dia di tweet dia ketika itu kan. Terus orang pun mengecam dia beramai-ramai, katanya bagaimana dia sebagai seorang Katolik, katanya seperti itu, tapi percaya pada ini. Ya, tapi saya pikir pertanyaannya, apakah orang seperti Simon Biles ini pernah mendapat pendidikan agama Katolik yang memadai? Ya, jadi ya meskipun ini ya salah, tapi dia juga mungkin tidak bisa disalahkan karena dia tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat basic of catechism, dan mengapa akhirnya bahwa abortion is wrong ketika itu ya. Jadi ya mau disalahkan sebetulnya juga tidak mungkin, karena dia tidak pernah mendapat pendidikan yang memadai tentang itu. Ya, jadi pada akhirnya jadi kalau orang tidak percaya kepada misalnya there's a person in the womb ketika itu, ya bagaimana dia percaya juga? Ini cuma joke saja, tapi ini menarik bahwa bagaimana orang bisa percaya kepada kehadiran Yesus misalnya di Ekaristi itu. Misalnya seperti ini di dalam monstran ketika ini ya, yang ditahtakan gitu, sakramen Maha Kudusnya. Apakah kita masih percaya seperti itu? Misalnya kita ketika itu kan, atau bahkan monstran apa juga ada yang tidak tahu mungkin. Sekarang jadi apa? The mind is Catholic tadi ya. Jadi pemikiran tadi yang Katolik tadi ya, bukan hanya hati dan jiwa itu penting ya. Kita perlu iman, menghayati iman, tapi juga pemikiran yang Katolik, bahwa to have Catholic mind, understand bahwa pride is the ultimate sin. Ya, the sin desire to create our own world, to create our reality. Itu karena itu kan Yesus yang kita ciptakan sendiri, terus doktrin kita ciptakan sendiri, itu our own reality. Ya. Tapi dengan Catholic mind kita percaya bahwa human nature, kita punya free will, tapi kita bisa juga menggunakannya secara salah, dan kita bisa dihukum karena dosa-dosa kita. Jadi pemikiran Catholic mind percaya akan kehidupan abadi tadi, dan ada jadi hukuman yang akan kita terima kalau sekiranya kita berbuat dosa di dunia ini, dan akan ada rewardnya dari perbuatan baik yang kita lakukan setelah di dunia ini. Setelah kita meninggal, kita akan menerima itu. Catholic man understand the purpose of incarnation. Jadi mengapa Yesus menjadi manusia? Untuk menebus dosa kita dan mengundang kita untuk bertobat. Ya. Catholic minds that percaya dalam kehidupan ini, baik personal, political, ya, religious, kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, semua kita ini tidak bersih dari dosa asal ketika dia. Dan untuk itu kita perlu orang yang menebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus, melalui kehadiran dia di dunia ini, kehidupan dia, kematian dia, kebangkitan dia. Kalau tidak, ya tidak ada artinya semua itu. Terakhir sedikit ini, there's a crisis of beauty. So we lost the sense of beauty. Dari kalau kita lihat gereja Katolik, ya tentu masih banyak investasi bangun gereja seperti itu. Tapi arsitektur gereja juga banyak berubah. Di mana kita juga sudah semakin terutama yang di Amerika, atau bahkan kalau lihat di Indonesia pun sudah mirip polanya seperti pola gereja Protestan, simple segala macam seperti itu, sangat beda sekali dengan tradisi seperti itu ya. Apakah perlu dengan gaya gotik? Tidak serta merta, tapi masih banyak bisa membuat menjadi lebih indah seperti itu. Untuk gereja-gereja di Indonesia itu apakah harus meniru misalnya gaya gotik atau neo-gotik seperti itu? Tidak mesti juga, tapi bisa membuatnya menjadi lebih bagus dengan arsitektur keindonesiaan di Indonesia seperti itu. Karya-karya gereja Romo Mangun misalnya seperti itu adaptable dengan arsitektur lokal, tapi ada keindahan di situ ya. Tidak hanya semesta seperti gereja Protestan akhirnya seperti itu. Jadi ada juga krisis di situ. So, pertanyaan terakhir adalah mengapa saya masih di gereja? Akhirnya dengan krisis semua seperti ini, krisis kepercayaan kita ya. Kita
harusnya percaya seperti itu. Kalau sudah tidak percaya lagi, ya mendingan keluar saja kan. Mengapa masih tinggal? Ya, saya masih tinggal di gereja ya karena saya percaya bahwa gereja inilah yang memberikan Yesus ya. Yesus yang bukan hanya manusia, tapi Yesus yang merupakan sungguh Tuhan. Iman kita itu pada intinya selalu bersifat komunal, bukan hanya personal ya. Faith demand communion. Communion ini orang sering mengatakan komuni hanya semacam komuni atau hosti gitu, bahwa itu maknanya komuni adalah communion with the bishop and also with the pope. Ketika itu kan maknanya itu adalah. Jadi our brother sister Protestant, they are not really in communion with the Holy Catholic Church. Seperti itu. Makanya mereka tidak bisa menerima komuni. Seperti itu, menerima hosti sakramen Maha Kudus tadi. Dan juga komunal di sini adalah sebagai komunitas bersama. Karena keselamatan itu keselamatan bersama. Bukan hanya keselamatan jiwa saya pribadi. Seperti itu. Maka ada orang yang sering mengatakan, sudah, saya mau menjadi Katolik atau menjadi Kristen, mau dibaptis tapi tidak mau pergi ke gereja, tidak mau ini untuk itu, ya tidak bisa itu. Because iman kita itu by nature is komunal ya. Kita percaya bahwa hanya iman di gereja yang bisa menyelamatkan umat manusia ini. Dan kita percaya bahwa gereja ini pantas kita tetap berada di sini karena dia worthy of loving, pantas dicintai, dan dia bisa terus berubah dan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi begitu dulu saya pikir kita bisa diskusi. Jadi saya stop di sini saja. Jadi untuk lebih baik kita bisa sharing atau diskusi saja untuk waktu ke depan. Terima kasih. Oke, thank you Romo untuk bahannya. Ya, before we're going to ini ya Q&A session, as usual biasanya aku sisipin pengumuman kayak di TV aja ada iklan gitu. Jadi pengumumannya, Cita mungkin boleh sharing slide-nya. Ini method buat orang-orang yang mungkin mau memberikan sumbangan kasih bisa melalui cek payable to WKICU or elektronik yang melalui Zelle atau Zelle ya itunya. Ya, those are the info. Ya kalau misalnya tadi miss infonya silakan nanti aku ping ke aku aja ya. Ntar aku bisa forward infonya. The next one, Ignatian Spiritual Exercise. Ini temanya dengan cahaya mata yang penuh kasih. This is gonna happen on Thursday next week, ya, sama Romo Henry juga. Dan this is gonna happen at 8 p.m. ya, 8 p.m. Nah, terus berikutnya ini adalah IEB sesi berikutnya nih dari Agustus sampai Oktober. Ini merupakan sesi dengan tema yang baru ya. Ini merupakan perkawinan sebagai sebuah sakramen. Jadi kalau misalnya yang sudah married or mau married, mau mendengar tentang sakramen perkawinan, I think this is a good session to follow. Nah, important thing to note here itu waktunya berubah ya. Jadi instead of 5 p.m. kita undurin jadi 5:30 p.m. Ya, again happening next week and then waktunya 5:30 p.m. Ya, jangan miss. Nanti kita umumin lagi di WKICU punya WhatsApp group ya. Kalau yang belum join bisa kontak aku, ntar aku bisa share linknya. Lalu lastly ini retreat OMK. Jadi ini retreat OMK happening on September 10 ya sampai September 12. Ini tuh Courage and Suffering. That's the team. Terus kalau misalnya masih kangen sama Romo Henry bisa join retreat ini. Ya, Romo Henry akan kembali memimpin retreat ini. Tempatnya bagus juga ya. Ya, itu ada kontak personnya, bisa kontak Eric Januar ya. Oke, ada lagi nggak dari pengurus mau kasih pengumuman? If not, then we can enter the Q&A. Sebelum enter Q&A, just quick things begini karena tadi setelah disebutkan sedikit tentang acara Iman Berpikir berikutnya bersama Romo Andang, mungkin banyak belum kenal atau juga sudah pernah mendengar. Saya sedikit menceritakan bahwa Romo Andang saya ketemu pertama kali ketika dia masih frater. Saya masih mahasiswa ketika itu di Universitas Gadjah Mada, dia mendampingi kita, jadi saya kenal dia cukup lama.
Romo Andang ini di Indonesia dikenal sebagai Romo selebritis karena dia yang banyak menikahkan para selebritis, itu Sandra Dewi itu atau ada siapa lagi, itu Olga Lydia, itu dia menikahkan semua. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang suka Romo selebritis bisa datang ke acara beliau minggu depan seperti itu. Tapi juga maknanya yang dia kabarkan akan punya apa, karena dia ahli hukum gereja tentang perkawinan, he's canon law expert ya. Jadi dia doktornya di canon law, ketika punya doktor di hukum kanonik, jadi dia cukup tahu persoalan itu. Jadi gitu sedikit saya tambahkan saja. Oke, thank you Romo. Aku jadi tertarik nih pengen ikut. Ini kata-kata promosi ya kenceng juga, Romo selebritis. Oke, nanti Romo bentar lagi jadi selebritis juga. Kalau saya orang Oke, biasa. belum Romo. Oke, ya kebetulan nih ada Eric nih sudah raise his hand nih. Oke, Eric, wah tadi aku pada mau nanya ini nih. Aku mau nanya singkatnya, Romo baca Harry Potter juga Romo? Ya baca, kenapa? Oh, enggak, cuma minta aja. Oke, Eric, silakan Eric. Boleh di-unmute. I pakai Hans punya aja deh. Oke, silakan. silakan. Nggak gampang. I datang rada telat, teman tadi yang pas Romo ada sempat bilang crisis of faith, crisis of beauty and all that. I cuma mau tanya, menurut Romo, satu lagi yang in my mind is a crisis of hypocrisy. Itu bagaimana? Karena yang kayak Romo bilang tadi, kebanyakan orang masuk ke agama mengakui Katolik atau beragama, tapi karena tidak, ya satu hal orang lain nggak diajarkan dengan baik atau apapun, jadi kita semua jadinya yang kayak Romo itu yang dipanggil diri Katolik, tapi yang orang lihat luar itu semua hipokrit semua. Yang kamu tanyakan ini terhadap maksudnya clergy itu atau lay person atau both? Dua-duanya. Orang awam. Oke, ya. Oke, sudah saya jawab dulu nih. Ya, orang awam dan juga para Romo begitu ya, atau ya klerus lah seperti itu ya, termasuk deacon segala macam juga. Jadi begini, saya menjawab ini bukan mengatakan saya lebih baik begitu dari yang lain, saya juga pendosa begitu ya. Tapi saya bisa mengatakan begini, bahwa itu juga tidak terlepas dari pemahaman dan pola pikir mereka. Karena begini, kalau sekiranya orang-orang Katolik itu, baik orang awam ataupun para klerus itu punya pemahaman iman yang mendalam, mereka tahu tentang akan makna nilai-nilai ketika itu kan virtue, ketika itu kebajikan, seperti nilai-nilai seperti itu, mereka seharusnya paham. Sehingga pemahaman yang lebih mendalam tentang itu berpadu dengan pemahaman iman mereka seharusnya membuat mereka bisa punya pola hidup yang berbeda dengan orang non-Katolik seperti itu. Jadi itu juga tidak lepas dari. Jadi kalau misalnya mereka hidupnya hipokrit dalam artian kalau misalnya mengaku dirinya Katolik tapi misalnya kemudian menipu atau kemudian kemudian juga do something bad yang contrary to Catholic faith, seperti ya, karena saya pikir I think there's this connection between the mind and the heart, seperti itu. Karena tidak cukup hanya mengatakan ya atau mengucapkan mulut saya sebagai orang Katolik, tapi juga dia ada pemahaman bahwa ini you have to know that I think that with the basics I think logic, this is that not virtuous thing to do ketika itu ya, atau this is something wrong ketika itu. Ya itu juga berkaitan. Memang akhirnya satu sama lain berkaitan, bahwa teologi Katolik juga mengatakan bahwa ketika itu karena dosa asal, sehingga akhirnya
our mind is clouded ketika itu ya, sehingga kita tidak bisa mencapai seperti itu. Tapi saya pikir there's mutual enrichment, bahwa sakramen itu penting, dan juga the movement of the soul itu juga penting ketika itu. Tapi juga mereka perlu punya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ya, tentang kebajikan, the virtue ketika itu. Yang kalau dia tidak paham ya, karena pendidikan katekismusnya juga sekedar saja seperti itu ya repot juga akhirnya. Seperti misalnya kasus Simon Bell tadi saya bilang seperti itu kan, that's just one examples ketika itu. So I think this all related also. That's what I can say. I think that. Jadi itu juga melanda kehidupan para klerus ya. Selagi saya mengatakan bukan karena saya merasa paling suci atau apa di sini, tapi juga banyak juga para romo atau suster yang merasa sudah ketika tabisan sudah selesai atau sudah selesai pendidikan, sudah stop, tidak perlu merasa memperdalam lagi pemahaman, tapi we need to renew our understanding ketika itu kan, karena kita juga terus belajar di situ, dan sehingga kalau mereka juga tidak paham akhirnya nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai mendasar kebajikan tadi, ya mereka pun tidak bisa menjalankan itu dengan baik dalam kehidupan mereka. That's my response. Thank you, Romo. Satu quick follow up yang ya silakan. Sesuai topik kan yang kita ngomongin kan ngebahasin semua ini yang percaya credo akan Allah. Ya balik lagi ke topik yang hipokrisi tadi, antara bagaimana kita zaman sekarang ngikutin Allah, Tuhan Allah, dibandingkan dengan Allah yang lain, Allah ilmu pengetahuan, Allah uang, Allah sukses. Kayaknya yang paling susah kan itu selalu sepertinya kayak kalau orang mengerti ya Katolik dengan percaya atau ilmu pengetahuan biasa yang sekarang paling berbentur itu. Amin, at least menurut orang kalau bacain berita ya selalu ngomongnya kayak gitu. Orang antara percaya Tuhan atau antara percaya ilmu pengetahuan. Jadi yang mana? Jadi pertanyaan kamu apa? Allah, ya gimana kita nanggapin itu Allah? Yang mana dulu? Allah Tuhan Allah apa ngikutin ilmu pengetahuan? Apa cari duit dulu? Apa? Oke. Jadi begini, di suratnya Lumen Fidei itu yang ditulis oleh two hands, Pope Francis dan Pope Benedict itu, the Holy Fathers, karena dua orang ketika itu yang mengatakan sebenarnya dia tanya ketika itu teka-teki lagi nih, opposite of faith itu apa katanya. Jadi lawannya faith itu apa? Lawannya iman itu apa? Kita selalu seakan-akan mengatakan lawannya iman itu adalah tidak percaya kan, unbelief. Tapi menurut Holy Father sebenarnya bukan. Lawannya iman itu, the opposite of faith is idolatry. Gitu. Jadi bukannya tidak percaya, justru mereka percaya. Pada percayanya apa? Idolatry. Ketika itu kan idolatry tadi ya bisa kamu bilang itu bisa macam-macam. Bahwa idolatry misalkan zaman dulu ya itu that's I think berhala, that patung segala, but in this day that's I think very different idolatry. Saya seperti kamu bilang tadi itu bahwa ya misalnya the science of technology seperti itu ya. Pada intinya bahwa Catholic faith segala macam ini iman itu sekarang kan tidak kelihatan seakan-akan begitu, unknown tadi itu ya. Sementara yang itu idolatry itu lebih jelas ketika itu kan teknologi itu lebih jelas, lebih tidak kasat mata, kelihatan ketika itu ya, bahwa meskipun nothing that Wi-Fi juga kalian tidak bisa melihat secara tapi mungkin bisa jelaskan lagi segala macam seperti itu, tapi percaya ke situ misalnya begitu kan. Atau sukses tadi, uang itu kan tangible ketika. Jadi mereka put their faith di situ, idolatry. Jadi mereka menyembah itu tadi. Itu that's the new idolatry yang kita lihat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Katolik akhirnya Indian kita harus bertanya ketika itu apa yang saya percayai pada akhirnya, karena kita seperti kata Yesus, you cannot serve two mammons. Kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan sekaligus ketika itu. Bahwa
tidak bisa merasa mengatakan saya percaya kepada Yesus dan Tuhan Allah ketika ada Roh Kudus, Trinitas, tapi pada hal yang sama saya lebih percaya kepada Google ketika itu ya, dan his technology ataupun atau Apple ataupun yang lain lah ketika itu. Bagaimana the God of Success bisa macam-macam juga kan ketika itu kan, atau that Jeff Bezos as the new Messiah ketika itu. Thank you, Romo. Ya. Oke, berikutnya, ya thank you Erik dan Romo. Berikutnya ini ada Om Susilo, silakan Om, langsung aja. Masih di mute. Boleh, ya mungkin masih di mute, Om. Ya, jadi yang Romo sudah bicarakan banyak, bro. Tetapi ada pula beberapa krisis yang menurut saya tidak termasuk itu. Di dalam situ, yang justru menurut saya sangat penting pada generasi-generasi muda saat ini. Itu misalnya begini. Tanpa zaman sekarang, sejak yang zamannya sebut Enlightenment, Barat itu menjadi lebih individu. Jadi individualistik itu sangat penting. Dan makin diperparah sekarang dengan adanya teknologi informasi dengan segala gadgetnya. Contohnya aja, anak-anak kecil aja kalau kita lihat sekarang ya, bukan dia main satu sama lain, asik dengan dia punya HP-nya atau dia punya iPad-nya. Nah, jadi makin lama, sedangkan tugas gereja adalah komunitas yang tadi Romo bilang, relationship antara sesama dan dengan Tuhan. Nah itu makin meluntur menurut saya dengan ada zaman sekarang ini, zaman IT ini. Nah orang jadi semakin individualistik dan bahkan bobotnya lebih berat daripada waktu lagi zaman Enlightenment pada abad ke-18 di Eropa. Jadi diperparah keadaan itu sekarang. Nah, apalagi dengan kemajuan teknologi itu, apapun bisa ada di dalam komputer. Akibatnya mereka bisa belajar sendiri, bisa browsing sendiri, dan sumber pengetahuan tuh banyak sekali, jutaan barangkali. Nah, jadi sekarang persoalannya untuk pendidikan bukan mengetahui, karena mereka bisa nge-Google, bisa ke macam-macam lah, website segala macam, YouTube, bisa ke Instagram, bisa ke Facebook, dia bisa sangat luas. Cuman persoalannya sekarang, bagaimana kita membentengi orang-orang Katolik ini terhadap banjirnya data-data itu. Jadi sekarang bukan persoalan pengetahuan, tapi persoalan memilih. Jangan memilih yang nggak benar gitu lah kasarnya. Nah, bagaimana anak-anak yang lebih individualistik ini dengan data informasi yang melimpah itu bisa memilih mana yang benar dan baik, itu yang justru harus ditekankan dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan gereja Katolik saat ini sekarang. Bukan description, bukan knowledge about this and that, tetapi how to cover yourself, bagaimana kamu membentengi. Jadi saya teringat pada waktu kemarin, saya Romo nggak ikut waktu Bible Timeline itu. Pada zaman Cyrus itu, atau lagi zamannya Roma, itu pada waktu saya orang... tidak diundang itu kemarin. Hah? Saya tidak diundang. Oh ya Romo, lain kali saya undang Romo. Jadi begini, misal Cyrus itu Raja Persia yang sangat baik. Dialah satu-satunya yang mengirim balik orang-orang Israel, orang Yehuda, kembali membuat benteng, membuat tempel. Setelah dia bikin tempel, hardware-nya lah begitu, lalu gelombang kedua itu adalah para priest, sama dia punya Talmudnya segala macam. Nah, setelah mereka itu udah jalan, dikirim lagi gelombang ketiga, membuat benteng. Nah, jadi iman tanpa benteng itu, ya, tempel sama priest, saya sebutnya tempel hardware, priest software. Di tempel itu harus dilindungi. Misal dengan apa? Kalau zaman sekarang itu anti yang virus segala macam begitu. Nah itu harus dibentengin. Demikian juga pada waktu zaman Maccabee, itu pun setelah begitu dibentengin. Jadi setiap ada tempel dan adanya priest itu selalu harus dibenteng. Nah ini
sangat relevan sama zaman sekarang. Bagaimana kita bisa membentengi anak-anak muda itu di dalam informasi yang sedemikian luas supaya mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, menurut saya mungkin katekese yang dia akan datang ini bukan menceritakan ini. Kita harus menceritakan bagaimana dia membentengi. Dan itu menurut saya yang paling baik itu adalah apologetik terhadap luar. Nah, ini menurut saya mungkin ya di dalam katekese itu mesti ada sedikit dikembangkan apologetika. Bagaimana mempertahankan iman kamu terhadap gempuran-gempuran dari luar. Ya, itu Romo. Nah, terus yang kedua, itu yang tadi yang satu ya, jadi apologetik. Yang kedua, itu sekarang kita, anak-anak sekarang ya, mereka lebih mengenal kalau kita memakai dia punya istilah-istilah atau pengetahuan yang dia sudah terbiasa setiap hari. Misalnya komputer. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, belum tentu tepat. Ini sebuah analogi aja, suatu apologi yang kurang lebih, emang saya akuin nggak persis banget, tapi mungkin ya dalam bahasa anak-anak sekarang yang IT itu mungkin bisa ada apa nih, dia mereka lebih bisa menerima. Contohnya hardware dan software komputer. Sekarang kita lihat hardware dulu. Itu kita ini mungkin akan menceritakan sedikit banyak mengenai badan, roh dan jiwa dengan menggunakan analogi ini, metafor ini kita bisa menggunakan. Misal begini, screen, mouse sama keyboard itu semacam kayak sensual kita yang kita bisa lihat, the five senses. Ya karena kan di keyboard kita bisa ketik-ketik, mouse kita bisa jalan-jalanin, terus di layar kita bisa lihat yang bisa dilihat. Nah itu mungkin ya kalau saya lihat aforisme itu mungkin badan kita, badan. Nah terus kedua CPU, Central Processing Unitnya, ya dengan operating system yang macam-macam. Tapi CPU ini harus kuat. Kalau zaman dulu kan CPU cuman kapasitasnya kecil, sekarang udah terabyte kali, saya nggak tahu. Mungkin Edwin atau Hans lebih tahu dong. Jadi itu kapasitas intelektualitas itu bisa dihubungkan dengan otak. CPU itu sebenarnya otak kita. Tergantung daripada pendidikan kita. Ada yang lemot, ada yang pendidikannya SD, ada yang mengenai S3 dan sebagainya. Nah, itu CPU. Nah, terus yang ketiga, hard disk atau memori. Nah, hard disk itu akan menyimpan segala apa yang dikerjakan oleh yang 1 dan 2 tadi, CPU dan screen dan keyboard dan sebagainya itu dalam hard disk, itu datanya. Data yang diolah oleh CPU sama screen sama keyboard dan sebagainya itu disimpan dalam hard disk. Dan hard disk sekarang itu terabyte juga. Ya, bukan kecil, ya, simpan. Dan malahan pada saat misalnya kebakaran gitu, hilang, data nggak bakal hilang karena ada cadangannya. Terutama dengan ada iCloud. iCloud tuh ada di mana-mana. Jadi in case komputer kamu rusak, iCloud tuh langsung kamu bisa download atau upload lagi langsung ke komputer baru. Nah, ini memori ini kalau menurut saya itu adalah roh. Roh itu abadi. Karena ada di mana-mana dan tidak bisa hilang. Seandainya kamu punya komputer rusak, badan kita mati. Terus kamu mau beli komputer baru, itu komputernya harus bisa memfasilitasi kamu punya memori. Kalau memori kamu gede, kamu nggak bisa beli komputer yang ecek-ecek, mesti yang besar. Kurang lebih begitu. Nah, jadi ini contohnya ya, bahwa mungkin metafor-metafor ini lebih bisa menjelaskan perbandingan antara badan, jiwa, dan roh. Roh itu abadi. Roh itu semacam iCloud. Badan itu adalah hardware itu yang kalau kita percaya pada inkarnasi ya, saya sih percaya inkarnasi, tapi bukan reinkarnasi, Romo. Beda itu. Kalau inkarnasi itu dia harus cari yang perangkat kerasnya yang bisa menyesuaikan diri itu. Nah, mungkin ini sebagai contoh aja, istilah-istilah ini membuat anak-anak sekarang lebih familiar gitu. Lebih familiar mengenai hubungan antara badan, jiwa, dan iya begini. Kalau misalnya roh itu consciousness itu abadi. Ya, itu sebagainya. Sekian, Romo. Oke, Pak Susilo. Pertama, begini.
Saya berpendapat bahwa Google is not enough, ya. Bahwa orang sering mengatakan bahwa informasi sudah banyak, segala macam, jadi tidak ada lagi, tidak betul bahwa Harus dibentengi, Romo. akses informasi sekarang lebih gampang, tapi itu tidak serta-merta membuat orang menjadi lebih pintar dan menjadi Betul. lebih paham gampang seperti itu. Karena sekedar informasi dapat di internet saja itu ya bukan hanya tadi kata Pak Silo, persoalannya bukan hanya milih mana yang benar, tapi juga yang ada pun terbatas sebetulnya melalui pemahaman yang lebih mendalam seperti itu. Jadi ya, jadi I think that we need more than that. Sebetulnya bukan hanya sekedar itu, jadi persoalan memang bahwa orang merasa sudah ada Google saja sudah cukup, sudah dia paham betul apa. Tapi that's more complex apa seperti itu sebetulnya. Lalu yang kedua juga persoalan bahwa kita percaya ada bagian dari iman kita bahwa misalnya kitab suci itu adalah apa ya, that's really I think that Bible is the culmination, revelation, ya, bahwa wahyu itu pusatnya dari kitab suci. Jadi apa yang dikatakan Yesus di situ ya, that's the things that what he teach us, dan apa yang memang ketika itu diwahyukan ketika itu. Jadi agak susah, jadi berarti tidak bisa. Jadi begini, tidak bisa diubah lagi. Dalam artian begini ya, bahwa Yesus menggunakan parabel, misalnya domba ketika itu, gembala dan domba, ya. Ya memang itu ya, itu sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan abad 21. Tapi kita tidak bisa mengubah itu serta-merta misalnya. Jadi karena Yesus bicara itu dengan perumpamaan domba, diganti misalnya dengan apalah, dengan konteks Silicon Valley ini. Jadi gimana? Jadi antara programmer dengan apa? Jadi ya sekedar, saya pikir tidak bisa kita mengganti apa yang sudah dikatakan Yesus perumpamaan dia dengan apa domba dan gembalanya tadi seperti itu. That's, I think there's a limit that what we can do with that. Tapi tentu kita bisa menggunakan cara lain memang untuk menggunakan menjelaskan banyak hal ketika itu ya. Tapi juga saya pikir I think juga harus tadi tentang certain boundaries. Betul bahwa misalnya ketika itu Thomas Aquinas itu menggunakan ketika itu filsafat Aristotle untuk menjelaskan tentang kehadiran Yesus ketika itu, the real presence of Christ in Blessed Sacrament ketika itu. Tapi kemudian orang-orang juga banyak yang mencoba menggunakan Marxist analisis. Dia mengatakan misalnya sudah tidak peduli lagi katanya tentang tubuh Kristus yang di sakramen itu. Coba kita melihat katanya orang miskin ketika itu, bahwa Yesus hadir di tengah-tengah orang miskin seperti itu. Jadi itu yang jadi seakan-akan kita sembah sekarang akhirnya, bukan tubuh Kristus lagi. Ya, jadi itu juga I think that masalah juga akhirnya. Jadi saya pikir tetap kita berpegang kepada tradisi ya, dan juga magisterium apa yang sudah diajarkan oleh gereja. Jadi saya pikir itu tentu juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan juga terobosan-terobosan ya. Tapi saya pikir ada juga boundaries yang tidak bisa kita di situ. Jadi mungkin begitu dulu tanggapan saya, Pak Susilo. Nah gini Romo, memang saya setuju apa yang Romo bilang, Google itu tidak cukup. Karena kalau kita lihat urutannya Romo, pertama data menjadi informasi menjadi knowledge menjadi wisdom. Justru Google dan sebagainya itu paling sampai batasnya cuma knowledge, bahkan bukan knowledge, karena pilihan, cherry picking yang kita senang. Tetapi wisdom itu tetap kita harus berpegang pada Bible. Tidak ada di Google atau di web search yang lain-lain lagi. Jadi ini menunjuk yang Romo bilang itu Google itu tidak cukup. Saya sangat setuju karena wisdom itu tidak ada di sana. Itu Romo. Oke, ya. Oke, thank you Om, thank you Romo. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bisa itu ya, kalau mau nanya bisa klik tombol raise hand di bawah itu, di tengah-tengah, or bisa unmute mikrofonnya, or bisa ketik di chat box. Sorry Edwin, ini ya, pakai tablet nggak ada raise hand. Oke, boleh silakan.
Romo, ini hari ini sesi hari ini saya baru ke connect to ini ya. Sama ini saya cuma mau sharing aja karena tadi kan habis ke gereja. Oh, silakan. Terus bacaan Injil hari ini dan bacaan pertama dan keduanya itu apa yang kita bicarakan di sesi ini, Romo. Kayak tadi pastor kita Father Richard Machini, dia bilang bahwa di Injil yang bukan di Injil, di bacaan pertama dari Joshua itu kan Joshua nanya gitu tuh, siapa kamu? Ini sorry anjing saya. Apa dia bilang? Yang pertama itu tanya siapa ininya kamu? Tunggu ya, saya baca di sini. Dia bilang. Dia tanya di sini, jadilah kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi dia tanyakan siapa Allah kita gitu, siapa yang kamu akan sembah. Nah, terus kalau Joshua bilang saya akan sembah my Lord. Terus semua orang-orang yang pengikut dia juga bilang katanya, ya saya menyembah my Lord. Tapi dia Father Machini ini juga bilang, dia ya dia kan mungkin bisa aja cuma ngomong gitu untuk membahagiakan Yosua. Jadi ya oke, tapi sebetulnya yang kayak tadi kita bilang juga ada yang hipokrit. Dia bilang ya saya menyembah Tuhan, tapi dalam artian lain dia nggak secara penuh menyembah Tuhan. Itu yang satu pembahasannya. Yang untuk pembahasan yang bacaan keduanya itu dari surat Rasul Paulus ke Efesus. Di situ dikatakan Father Mancini menerangkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti suami istri. Jadi kalau kita memang kadang kita juga akhirnya ada yang memutuskan untuk divorce. Saya nggak mau lagi, saya akan pindah ke gereja lain karena gereja lain lebih memenuhi ininya saya gitu, apa yang saya kayaknya Katolik itu terlalu cultural, terlalu ritual. Jadi saya bilang saya mau divorce dari gereja. Dan nah yang terakhir yang di Injil, bahasan Injil itu dari Yohanes, itu juga bagus sekali. Di situ dibilangin juga Yesus menanyakan sesuatu gitu tuh. Dan sejak Yesus bilang perkataan yang keras itu, banyak murid-muridnya yang keluar, yang nggak mengikuti Yesus lagi. Dan terus Yesus tanya ke para rasulnya, ke-12-nya. Terus akhirnya Simon yang menjawab. Di sini Yesus waktu itu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Terus waktu itu Yesus nanya kan ke disciple dia, apakah kamu tidak mau pergi juga? Terus Simon Petrus bilang, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dan dari Allah. Jadi makanya tadi yang mau kita bicarakan atau sesi ini terakhir, mengapa kita masih ada ke gereja atau masih gereja? Ya karena iman kita juga ya Romo. Itu aja sih yang mau saya tambahin untuk ini. Tadi saya mau share atas yang saya dengar tadi di gereja. Thank you Romo. Ya, thank you Jenna atas sharingnya. Ya, jadi pada intinya ya mengapa kita masih di gereja ya memang kita percaya akan iman kita ini ya kalau ya betul. Jadi ya kita credo ini kan kita ucapkan setiap minggu begitu kan, atau kalau doa rosario setiap waktu, maksudnya kita masih percaya tidak, ini bagian dari iman kita ketika itu. Kalau saya tidak percaya lagi ya seharusnya tidak not remain in the church anymore ya sudah. Tapi kalau kita memang masih percaya akan itu semua dan tidak hanya cherry picking saja ya, that's we remain in the church karena kita percaya ketika itu bahwa inilah keselamatan itu di sini, dan hanya Yesus itu ya, Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia itu ya di gereja ini. Terus tadi juga dia nambahin juga, dan yang seperti tadi Romo bilang tentang idolatry, dia juga bilang banyak sekarang orang-orang sekarang juga yang terayu idol the politician, idol money, idol yang tadi pada bilang knowledge segala macam.
Jadi ya kesannya ya ini tergantung dari kita ya, mau apa iman kita di mana. Ya, thank you, Jen. Thank you, Jen. Oke, ya, thank you Jana, thank you Romo. Ada lagi? Kalau enggak, aku mau nanya dikit nih Romo. Mungkin ini lebih tanggapan ya Romo ya. Jadi kan tadi kan Romo membahas tentang apa rigidity ya. Ya basically bagaimana Katolik itu berusaha mempertahankan culture lah ya istilahnya ya, atau aturan tradisi ya. Oke, Romo, tradisi yang udah dari dulu gitu ya. Sedangkan zaman-zaman sekarang, zaman-zaman modern itu banyak hal-hal yang baru yang berkembang yang mungkin anak mudanya, wah aku udah nggak mau ngikutin tradisi yang lama lagi lah, dan akhirnya mungkin berpindah ke hal yang lain. Nah, kalau aku lihat ini kok mirip kayak ini, Romo. Kadang-kadang aku berpikir mirip seperti zaman dulu yang antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi, Romo. Orang Farisi itu kan basically mereka very rigid on their traditions, on their rules or regulations kan, Romo. Misalnya ada orang salah atau orang berdosa saja, mereka langsung oh orang itu berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus itu dulu kan digambarkan sebagai orang yang lebih rileks, lebih terbuka ya mungkin ya kalau aku dapatnya ya. Nah, zaman sekarang itu seperti ya gitulah Romo. Jadi orang Katoliknya mungkin seperti orang yang mungkin Farisi dan ya tidak seperti zaman dulu yang mungkin Tuhan Yesus yang lebih terbuka itu Romo. Jadi gimana Romo? Ada tanggapan nggak Romo? Enggak. Itu juga ada salah pemahaman tentang Yesus itu karena orang selalu portray Yesus itu sebagai katanya yang dia tidak mau aturan, menjalani aturan atau hukum segala macam. Sebetulnya that's not really gitu. Karena kalau kita lihat di bagian lain di kitab suci dijelaskan bahwa Yesus mengatakan dia justru datang untuk menegakkan tradisi. Bahwa Yesus itu justru salah satu misinya dia ingin mengembalikan tradisi-tradisi lama yang sudah hilang ketika itu. Dia ingin ada back to the basics. Jadi karena dia tahu bahwa banyak yang sudah ditinggalkan tradisi-tradisi itu, tradisi agama Yahudi, maka dia salah satu misi dia adalah untuk kembali ke sana ketika itu. Jadi bukan Yesus itu bukan sosok yang ingin meninggalkan tradisi, itu pemahaman yang keliru. Konteks Farisi ketika itu begini, bahwa kita pernah diskusi beberapa minggu yang lalu ketika itu ketika Musa ketika itu memberikan Torah yang sebenarnya bukan hukum ya, harus diterjemahkan salah hukum Taurat, atau juga bahasa Inggris juga mengatakan itu the law ketika itu sebenarnya itu instruksi, sebenarnya that's instruction ya. That's the things that misunderstanding bahwa dianggap hukum Taurat itu rigid ketika itu. Sebenarnya bukan. Bahwa Musa itu Romo, boleh potong Romo. Bedanya hukum dengan instruction apa Romo? Mungkin definisinya. Oke, kalau begini, kalau kamu pakai bahasa hukumnya ketika itu the law itu that's legislation, seperti misalnya undang-undang imigrasi ketika itu ya, itu kalau konteks modernnya dikeluarkan oleh parlemen ketika itu ditetapkan seperti itu. Ada undang-undang hukum yang memang that's a part of the law enacted ketika itu. Sementara instruksi itu cuma hanya memberikan petunjuk saja bagaimana untuk do the living seperti itu. Jadi bukan di legislate ketika itu ya, bukan ditetapkan secara formal seperti undang-undang, mungkin bahasa Indonesia seperti itu ya. Sebenarnya instruksi ketika itu ya coba berdasarkan petunjuk saja bagaimana to live a good life ketika itu, tapi tidak di legislasi seperti itu ya. Oke. Cuma kan Musa dia meninggal, kemudian setelah itu ada Joshua tadi disebutkan oleh Yeyen tadi, dan setelah itu kan ya sudah mulai ada juga. Karena begini, setiap peraturan ataupun hukum ataupun
instruksi seperti itu kan terbatas kan, terbatas apa yang bisa dicapai. Dia tidak bisa melihat kejadian itu bagaimana, ke depan itu bagaimana. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa hukumnya, the law mengatakan dilarang menginjak rumput, begitu kan? Misalnya begitu. Kalau menginjak rumput kamu didenda. Tapi misalnya orangnya dia berguling di atas rumput, saya tidak menginjak, kata dia. Tapi kan undang-undangnya mengatakan kamu tidak boleh menginjak rumput. Apakah berguling ini menginjak? Gitu kan? Ini kan sudah ada, dia ketika itu pembuat undang-undang tidak memikirkan ada orang yang berguling di atas rumput tadi. Nah, waktu itu kan perlu penafsiran kan? Perlu penafsiran. Orang-orang Farisi dan generasinya ketika itu, teman-temannya lain itu ya, mereka try to, I think, build the fence ketika tadi bahasanya Pak Susilo tadi, membangun benteng itu tadi kan. Jadi bagaimana akhirnya menafsirkan ini supaya aturan instruksi utama tadi ini keluar oleh Musa tadi itu tidak dilanggar. Terus mereka mulai memperluas misalnya seperti itu kan. Taruhlah begini, misalnya ketika itu misalnya Jewish instruction Musa sendiri ada makanan-makanan yang tidak bisa kamu makan ketika itu kan. Di antaranya itu shellfish ketika itu ya. Jadi udang tidak bisa dimakan seperti itu kan. Tapi kemudian misalnya kalau bersentuhan secara tidak langsung dengan misalnya ada yang makan shellfish atau membawa shellfish seperti itu, boleh tidak? Ketika pertanyaannya ketika itu, saya tidak makan ini kan, tapi that's the things that indirectly seperti itu, boleh tidak? Sementara mereka untuk preserve the main instruction mencoba membuat aturan-aturan yang akhirnya semakin banyak akhirnya ketika itu. Ada turunan-turunan akhirnya semakin banyak seperti itu. Sehingga akhirnya ya orang Farisi itu karena semakin benteng kata Pak Susilo semakin banyak ya kan, multiply ketika itu. Itu yang kemudian dikritik oleh Yesus pada akhirnya ketika itu. Jadi bukan kepada tradisinya sendiri, karena Yesus sendiri ingin kembali kepada tradisi sebetulnya. Oke, Romo. Oke. Nah, aku mau kasih ini kesempatan buat yang lain dulu kalau ada yang mau nanya lagi. Thank you, Romo. Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, mungkin aku mau ada follow up, Romo. Jadi kalau misalnya tadi kan Romo bilang tentang mengembalikan tradisi gitu ya, Romo. Tapi kalau aku lihat mungkin sekarang kan juga ada yang menentang tentang apa ya namanya penambahan aturan atau mungkin a bit of a tweaks gitu from traditions gitu. Jadi mungkin tradisi core-nya masih ada tapi mungkin ditambahkan mungkin ngomongnya aturan atau mungkin allowance beberapa allowance yang baru gitu. Misalnya I don't know, mungkin dulu nggak boleh nonton TV setiap sore, sekarang boleh nonton TV setiap sore, misalnya contohnya kayak gitu, Romo. Nah, kalau tanggapan Romo gimana mengenai allowance yang mungkin dibuat ini untuk mengakomodir perkembangan zaman gitu, Romo? Gitu. Contoh lebih konkret gimana? Maksudnya karena tonton TV itu nggak ada dia. Ya, misalnya contohnya ini tadi yang Romo bilang. Ya, salah satunya misalnya tadi ya beauty ya, it's a crisis gitu tentang perubahan arsitektur gereja gitu. Tapi mungkin dari segi arsiteknya atau mungkin dari segi orang-orang zaman sekarang, it's more modern gitu, it's more inspiring maybe for new generations gitu. Nah itu gimana, Romo? Tanggapannya? Oke. Saya jawab dulu sebagai contoh masalah arsitektur ketika itu ya. Jadi begini, arsitektur neo-gotik itu sebetulnya tidak lepas dari teologi Katolik juga. Bahwa misalnya mengapa ada langit-langitnya tinggi seperti itu, kemudian ada asalnya ada stained glass window dan kemudian ada ketika itu lubang di langit-langit seperti itu. Jadi misalnya ketika cahaya masuk itu melambangkan the transformation of faith. Jadi melambang bahwa faith itu jadi cahaya itu bisa masuk dari langit-langit ketika itu. Seperti itu kalau lihat di Saint Peter Basilica itu kan kemudian bisa kelihatan seperti itu karena melihat bagaimana iman itu diteruskan dari generasi ke generasi seperti itu. Jadi
the light of faith yang masuk dari itu melambangkan seperti itu ya. Jadi itu ada juga satu pemahaman di situ yang teologis, bukannya sekedar dibuat seperti itu ya. Dan kemudian arsitektur modern itu tidak lepas dari filsafat modern juga, bahwa post modernisme segala macam seperti itu juga punya pemahaman sih tentang arsitektur mereka ketika itu. Jadi sebetulnya misalnya saya katakan tadi, sebenarnya arsitektur modern tadi kurang cocok dengan gereja itu, dengan pengejawatahan iman kita seperti itu. Jadi karena mereka try to eradicate the past ketika itu, that create a new one ketika itu sebenarnya. Jadi dengan pola yang seperti tadi ya. Mulai dari revolusi Prancis kan, semangat itu kan the French Revolution to eradicate the past, juga akhirnya berpengaruh kepada arsitektur. Akhirnya juga terus berlanjut pada arsitektur modern. Itu perlu ada satu sesi sendiri atau mungkin membahas itu sebetulnya kalau kamu tanya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dirubah, jadi meninggalkan tradisi seperti itu. Tapi begini, bahwa gereja Katolik sendiri sebetulnya dalam banyak hal ada juga yang mereka ubah ketika itu ya. Sebagai contoh misalnya dulu bahwa fasting ketika itu puasa. Dulu sebetulnya puasa itu hari Jumat ketika itu wajib bagi orang Katolik semua, atau ketika itu, dan juga ketika itu makan ikan ketika itu ya, tidak makan daging ketika itu. Tapi kemudian dihapuskan ketika itu. Efeknya kemudian bagaimana? Apakah semakin banyak bagi orang Katolik yang masuk atau tidak? Saya kelihatannya tidak ada efeknya ketika itu ya. Lalu kemudian puasa sebelum terima komuni. Kalau dulu kan untuk terima komuni itu harus puasa paling tidak 12 atau jadi kalau misalnya pagi itu ya misalnya pagi ya berarti itu harus mulai 12 jam sebelumnya ketika itu harus puasa ketika itu ya. Kalau sekarang kan cuma 1 jam sebelumnya saja, 1 jam sebelumnya saja, dengan harapannya diubah supaya orang tidak repot lagi. Tapi faktanya juga dipermudah, diperrelax, tidak banyak juga orang yang semakin banyak ke gereja ketika itu kan. Jadi dengan di relax rule tadi sebenarnya tidak mesti juga ketika itu. Misalnya kemudian the training for altar server seperti itu anaknya Agem Kirana, saya tidak tahu di training itu berapa lama, itu paling ya 1 jam mungkin training dia sebagai altar server seperti itu. Sementara altar server yang dulu itu trainingnya paling tidak perlu 2-3 kali seminggu seperti itu, supaya mereka memang lebih rumit polanya. Tapi kita juga kesulitan juga mencari altar server meskipun sudah trainingnya dipangkas seperti itu misalnya. Faktanya ya gimana ketika itu. Jadi relaxation atau aturannya diperlonggar tidak serta-merta menjamin sebetulnya semakin banyak orang-orang itu akan datang ke gereja. Okay, Romo. Yeah, thank you, Romo. I think yeah, that's a new point at least for me ya, gitu ya. About ya relaxation ternyata tidak berimbas langsung gitu terhadap ini ya new conversion lah gitu, conversion rate-nya. Oke, ya, sini udah tinggal 5 menit lagi. I wanna give ini a chance. Siapa yang mau pertanyaan terakhir? Romo, sedikit tambahan, Romo. Berkalian sama pertanyaan Edwin tadi mengenai peraturan. Ini bisa nggak disamakan dengan kayak misalnya kalau di pemerintahan kan mula-mula kan dari konstitusi, terus jadi tap MPR, terus baru menjadi undang-undang atau perpu. Jadi kalau menurut saya kayak tadi dalam gereja itu, pertama kan saya nggak tahu iman yang lebih dulu, tradisi dulu atau doktrin. Misalnya doktrin, ya, dari tradisi menjadi doktrin, terus dijabarkan ke bawah menjadi peraturan-peraturan. Yang saya bedakan gini, kalau pada saat doktrin tradisi itu sifatnya umum, tetapi kalau udah menjadi peraturan itu ada yang namanya sanksi atau penalti. Romo gimana? Ya saya pikir kurang pas juga kalau dianalogikan gitu karena ada sanksi segala. Jadi contohnya begini tentang Tritunggal Maha Kudus ya. Kalau kita lihat setelah Yesus, orang sering mengatakan, "Wah, itu mana tidak ada," katanya buktinya ada Trinitas itu, ada Tritunggal itu, karena Yesus tidak pernah
bilang seperti itu, katanya seperti ya secara eksplisit memang tidak, tapi kalau kita lihat dari perkataan-perkataan Yesus ada. Jadi menurut saya sebenarnya doktrin dan tradisi itu bersamaan. Karena kalau tidak begitu, berarti bahwa Tritunggal Maha Kudus itu baru muncul abad keberapa kalau begitu. Karena baru diterapkan dalam konsili ketika itu, berapa konsili, misalnya konsili Nisea segala macam itu, baru tahun berapa ketika itu. Tapi awal sudah ada tradisi yang sudah mulai dibangun oleh para Yesus dan para Rasulnya, juga sudah ada doktrin yang diciptakan oleh Yesus sendiri. Jadi saya pikir bersamaan jawabannya itu, Pak. Ya. Gitu. Kalau mengenai sanksi, Romo, sanksi mungkin nanti, karena ini ada yang raise hand ini lagi. Terakhir ini sudah, Pak. Nanti kalau kita masih ada waktu saya jawab. Oke. Marta Mayo ini raise hand. Oke, ya, silakan Marta Mayo. Iya, aku lebih mau share dan mungkin, well anyhow, sharing aja deh ya. Silakan. Iya, waktu aku ambil kelas terakhir di sini, ada satu game ya, walaupun itu business class. Jadi gamenya tuh kelas terakhir apa ya maksudnya, Mayu? Kelas kuliah? Kelas terakhirku di MBA ya, basically. Sorry Romo, sebetulnya nggak mau ngomong itu. But anyhow, itu lebih ke arah business class. Tapi gamenya itu jadi kayak kita masukin, jadi beberapa grup kelompok kecil masukin kriteria untuk mempertahankan company kita masing-masing gitu kan. To make long story short, itu ternyata kita nggak dikasih tahu, kita dikasih tahu enough to build our company and to to fight against the other competitor gitu. That's good enough information. However, we don't really realize where the game's gonna take us, and then how to win, right? Basically, to make long story short, game itu tuh begitu kita masukin data, the computer will run automatically. So our company go against the other companies, meaning another group, right? In the class, maybe there were like 5-6 companies in a way. Tapi ternyata at the end of the day, kita semua realize ini, jadi kita kan company, kita ada produk, kita sell, kita market it, kita play with the pricing. Nah, at the end of the day, who wins the game, meaning company itu yang sustain gitu ya. It's keeping the quality. Ya, jadi ada beberapa, even my group try to reduce the price, thinking, and then reduce the quality, thinking we will get more market gitu kan. Jadi aku langsung teringat ini, jadi summary-nya, we need to keep our quality, karena market dunia akan berubah terus, tetapi tetap ada people cari something that is good. It is true, tapi jadi maksudnya bukan yang watering down, karena watering down berarti yang the good follow dan maybe not so good, karena watering down ya. Jadi I don't know, but that's in my mind. And then it takes me as well to Ecclesiastes, ya. Jadi nothing new under the sun. And then so two things, listening to this hari ini, Iman yang berpikir. One is Ecclesiastes, kata-kata ini, jadi nothing new under the sun. Nomor 2 yang came out in my mind itu Mark 13:13 ya. Kenapa Jesus speak in parables? Because they look but do not see, and hear but do not listen or understand.
Jadi buat aku waktu aku lead Bible study pun, the first thing I said to the people is, you cannot pick and choose in the Bible. Anything, so that's one key, yeah. The whole book in the Bible, you cannot pick and choose, oh, this one is good and that one is not good, so I just go with this one. No, semuanya ada artinya. But itu aja ya, mungkin Romo bisa kasih komen, tapi maksud aku, I listen to today's Iman yang Berpikir, that what came out, I want to share about quality, not to water down, nothing new under the sun. So that means, karena itu berhubungan dengan questionnya siapa, aku lupa. Sebetulnya kita semua ada gitu, maksudnya semua di Bible tuh ada. Kalau kita mau, kalau enggak, kenapa sampai ditulis nothing new under the sun? So anything happen today, even though, I mean, yeah, of course, zaman dulu tidak ada komputer, sekarang ada komputer, tapi sifat manusia tuh sama. Jadi sin-nya tuh sudah jadi sin dosa manusia itu sudah sudah dibahas oleh Bible. So gitu aja, Romo. Yeah, that's my sharing from today's. Thank you Mayo atas sharingnya, jadi insightful sekali. Jadi saya tidak itu menarik dan ada benarnya juga tentang quality tadi, tapi tentang analogi ke company membuat saya berpikir juga ya, bahwa misalnya begini, bahwa kalau pakai analogi itu ya, karena beberapa minggu yang lalu misalnya si Hans Mayo yang lain tanya ketika itu, sebenarnya apa terjadi setelah Second Vatican Council seperti itu kan. Jadi kalau misalnya dia ibaratkan company, that's you sell the product seperti itu, that's I think Coca-Cola seperti ini, kemudian taruh Coca-Cola atau apalah ketika itu, kemudian para pelanggannya pergi semua seperti itu, ya tentu you have to adapt ya. Ketika itu bagaimana ya, mungkin something wrong with this ya ketika itu kalau pakai logika perusahaan. Tapi tentu bahwa gereja bukan perusahaan pertama ya, bahwa ini kita percaya akan Roh Kudus ya. Tapi juga bahwa kita percaya juga akan ada grace and nature ya. Jadi ada rahmat tapi juga ada usaha manusia. Tentu kita berusaha ya. Jadi misalnya mengapa misalnya orang juga ya kalau dia melihat bahwa mungkin quality of preaching kurang, atau juga gereja juga seakan-akan there's not really a beauty there di sakramen itu juga, bagaimana mereka mau tertarik akhirnya seperti itu? Apa yang menarik lagi dari pergi ke misa seperti itu, misalnya seperti itu ya? Atau misalnya anaknya Agem itu Kirana kan, kalau misalnya dia latihan piano saja 1 minggu itu 2-3 kali seperti itu kan, rigorous kan, di training atau latihan piano seperti itu, latihan coding segala macam itu 2-3 kali seminggu untuk belajar menguasai. Sementara untuk menjadi putra altar ketika itu cuma 1 jam ya. Sementara ini to serve the body of Christ yang ketika itu cukup the beauty, the summit of the faith kan. Jadi apakah dia disalahkan? Nanti akhirnya dia mendingan lebih banyak akhirnya ke saja seperti itu ya, ke misalnya hal-hal yang lebih sekular hanya seperti itu aktivitasnya. Contohnya saja, semoga tidak ya. Tapi kalau tapi pada akhirnya tentu bahwa kita memilih aja jadi what kind of church ya, gerejanya bagaimana. Ketika itu terlalu relax akhirnya meninggalkan kualitas, atau kita memang remain a small church begitu, tapi small church yang lebih kualitasnya that's lebih, I think that much better ketika itu kan. Karena pada akhirnya kembali pertanyaan itu, how that kita bisa menangani kayak begini. Informasi banyak tadi kan. Sekolah sudah banyak, sekolah teologi ini banyak, ini bahkan dibuka untuk orang awam seperti itu. Di Boston College tempat saya sekolah itu, waktu itu kita yang calon romonya cuma ketika itu cuma 20-an orang, yang mahasiswa awamnya ada 40-an 60-an ketika itu ya. Meskipun program mereka beda dengan kita ya, tapi we produce many professional theologians, but things that
so many orang yang belajar teologi seperti itu, tapi untuk to win one church saja susahnya minta ampun. Untuk mempertahankan sebuah gereja supaya banyak pengikutnya susahnya minta ampun seperti itu. So there's something wrong in that sebetulnya. Tapi saya katakan sekali lagi, gereja sebuah misteri. Ini bukan perusahaan semata. Kita percaya akan penyelenggaraan ilahi dan juga terus terang kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Semoga I think that kalau kita berumur panjang ya kita bisa menyaksikan perubahan yang baik di generasi kita seperti ini, yang tidak terus melihat ke arah decline of destruction akhirnya ketika itu ya. Begitu saja saya pikir Edwin, ini sudah lewat jamnya, kita tutup saja ya. Oke, boleh Romo ya. Thank you Romo. Ya silakan Romo, tutup saja. Begini, ini karena ini sesi saya yang terakhir, meskipun saya masih berapa minggu lagi di Bay Area sebelum saya balik ke Roma. Mungkin tadi karena Edwin bilang ini penuh teka-teki, saya sekalian memberikan teka-teki saja. Teka-teki berhadiah kepada umat BKICU, nanti akan dikirimkan ke email juga supaya lebih banyak partisipasi. Tapi ada 2 teka-teki, ada hadiahnya juga. Tidak usah dijawab sekarang. Nanti detailnya akan dikirimkan, tapi saya sebutkan saja ya di sini. Pertama, teka-teki pertama begini. Lagu ini diperdengarkan di Westminster Abbey terakhir tahun 1953 dan mungkin akan diperdengarkan lagi beberapa tahun ke depan. Lagu ini berdasarkan sebuah peristiwa dari kitab suci. Jadi pertanyaannya, lagu apakah itu dan berdasarkan peristiwa kitab suci yang manakah yang dijadikan referensi oleh lagu itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi menyinggung Harry Potter, sekarang Lord of the Ring. Ada seorang tokoh dari berkaitan dengan Lord of the Ring yang namanya berasal dari sebuah karakter di kitab suci. Siapakah orang itu dan karakter kitab suci manakah yang menjadi referensi dari nama orang ini? Begitu saja teka-teki dari saya. Hadiahnya for the first winner yang menjawab tepat dan paling cepat, I will give that's my photo album that saya ambil sendiri dari Roma. Dan for the last hadiah hiburan bagi 5 orang yang belakangan menjawab benar, juga saya akan berikan, that's the first win, we hard copy of the photo album of the Rome in winter and spring. Dan for the last 5 winners ketika itu just the soft copy, soft cover, begitu saja dulu dari saya. Nanti kita semoga ada waktu, ada umur panjang, bisa ketemu lagi di acara IYB. Oke, amin Romo. Thank you Romo. Kita tutup ya dengan boleh Romo, silakan Romo. Doa Kidung Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebutnya berbahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkan dari takhta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Berjanjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Saya kepada Abraham serta keturunannya selama-lamanya. Kemuliaan Bapa dan Roh Kudus, seperti sekarang suatu sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan berkati kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Mo. Oke, thank you sekali. Thank you banyak Romo. Thank you untuk ini semua yang udah datang juga ya. Thank you.